Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Palopo, di mana video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari final mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sadri Kaharmuang SEMM. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas video ini. Jadi langsung saja izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Indiviana dengan NIM 1804010155. Kemudian yang kedua ada Maharani dengan NIM 1804010136. Kemudian yang ketiga ada Nurul Hamidah dengan NIM 1804010158. Kemudian yang keempat ada Sri Wahyuni dengan NIM 1804010137. Dan kemudian yang terakhir ada Samra dengan NIM 1804010124. Di mana kami dari kelompok 3 akan mereview sebuah film yang berjudul American Factory. Berikut adalah keterangan dari film yang akan kami review. Baiklah, langsung saja kami akan mereview film dari American Factory. American Factory adalah sebuah film dokumenter yang menceritakan tentang sebuah perusahaan yang ada di Amerika Serikat yang bernama General Motors atau GM. Nah, GM ini adalah pabrik otomotif seperti mobil yang bertempat di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Yang dimana pabrik tersebut ditutup pada tahun 2018, yang menyebabkan diberhentikannya para pekerja yang berjumlah kurang lebih 10.000 pekerja. Kemudian pada tahun 2010 perusahaan dari Tiongkok mulai berinvestasi di Amerika Serikat, yang mana kemudian mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kaca otomotif yakni kaca mobil, di mana perusahaan tersebut bernama Fuyao Glass Amerika yang bertempat di pabrik yang sebelumnya dimiliki oleh General Motors atau GM. Fuyao Glass ini kemudian merekrut pekerja yang kebanyakan sebagai pekerja yang terkena PHK dari ditutupnya General Motors atau GM. Nah, Fuyao Glass ini kemudian melakukan semacam pertemuan dengan masyarakat dan kemudian ada beberapa hal yang ditawarkan ketika Fuyao Glass ini merekrut pekerja. Seperti memberitahukan bahwa Fuyao Glass ini memiliki kurang lebih 70% pasar di Tiongkok. Kemudian ketika pekerja itu bekerja di Fuyao Glass itu, maka akan diberikan waktu istirahat selama 15 menit, makan siang gratis dan juga sebagainya. Fuyao Glass Amerika ini kemudian memiliki founder dan CEO yang bernama Herman Chow. Kemudian Herman Chow ini memilih pemimpin untuk Fuyao Glass Amerika yang berasal dari Amerika Serikat itu sendiri, karena menurut Herman Chow ini, di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung, sehingga karena perusahaan tersebut bertempat di Amerika Serikat, maka sebaiknya pemimpinnya itu juga berasal dari Amerika Serikat, dan juga mayoritas pekerja di Fuyao Glass Amerika itu berasal dari Amerika. Nah, Herman Chow ini hanya menempatkan 200 pekerja asal Tiongkok sebagai transfer ilmu dengan pekerja dari Amerika Serikat. Maka dengan didirikannya Fuyao Glass ini menyebabkan terjadinya perpaduan budaya antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat, yang mana para pekerja asal Tiongkok ditempatkan pada divisi yang sama dengan pekerja asal Amerika Serikat ini. Nah, meskipun keduanya memiliki kebudayaan yang berbeda, contohnya saja seperti mereka sulit berkomunikasi antara satu sama lain, kemudian perbedaan bahasa, kemudian reaksi dari pekerja Amerika Serikat yang mengatakan bahwa pekerja Tiongkok itu gila kerja karena tetap bekerja meskipun waktunya istirahat maupun saat makan siang. Di sisi lain, pekerja Tiongkok mengatakan bahwa pekerja dari Amerika Serikat ini kurang sebagai pekerja yang pemalas dan kurang memiliki etos kerja atau ketekunan dalam bekerja, apalagi di Amerika Serikat adalah tempat untuk membiarkan kepribadian bebas selama hal tersebut tidak ilegal seperti itu. Sehingga dapat kita lihat bahwa diperlukannya sebuah pengambilan keputusan dan juga strategi untuk menangani keadaan tersebut. Nah, kemudian jika kita kaitkan dengan materi ekonomi sumber daya manusia dan juga ketenagakerjaan, maka dari hal tersebut berkaitan dengan managing organization structure and culture atau mengelola struktur dan juga budaya organisasi. Nah, kemudian dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan itu, budaya organisasi adalah pengaruh yang kuat terhadap cara kerja karyawan, sehingga bagaimana caranya supaya struktur organisasi itu bisa dirancang agar dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Sehingga sangat penting bagi suatu manajer
dalam suatu perusahaan untuk mengidentifikasi cara terbaik untuk mengatur karyawan serta sumber daya yang ada untuk meningkatkan efisien dan juga efektivitas, dan juga untuk mencapai tujuan daripada organisasi atau perusahaan tersebut, di mana diantaranya yaitu melalui lingkungan organisasi, strategi, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Pada film American Factory ini, perusahaan VW Glass ini memilih desain struktur organisasi berdasarkan fungsi yang terdiri dari seluruh departemen organisasi yang mengharuskan setiap departemennya untuk menghasilkan barang dan juga layanan. Mulai dari founder CEO, kemudian ada presiden VW Glass itu sendiri, kemudian ada juga wakil presiden, kemudian di bawahnya ada beberapa bidang mulai dari peleburan, perakitan, dan juga pengiriman dari produk yang dihasilkan oleh VW Glass ini. Selain berkaitan dengan managing organization structure and culture, namun juga berkaitan dengan the motivation and performance atau the motivation equation atau persamaan motivasi. Jadi motivasi adalah kekuatan psikologi yang menentukan arah perilaku seseorang dalam suatu organisasi perusahaan itu. Nah, arah perilaku yang dimaksud adalah banyaknya perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mengacu pada seberapa keras orang tersebut bekerja. Kemudian, jika dalam suatu perusahaan, maka manajer akan berusaha untuk memastikan bahwa orang yang termotivasi bisa menyumbangkan suatu input penting bagi organisasi perusahaan untuk membentuk kinerja yang tinggi agar bisa memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam film American Factory ini, para pekerja dari Amerika Serikat memiliki input berupa pengalaman, pengetahuan, skill, karena sebagian besar dari mereka adalah pekerja dari General Motors yang telah bekerja puluhan tahun, dan motivasi mereka untuk bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan, namun kurang kontribusinya terhadap efisiensi dan juga efektivitas perusahaan. Kemudian pekerja dari Tiongkok selain motivasinya untuk memperoleh penghasilan, namun mereka juga berkeinginan untuk merubah cara pandang dari orang Amerika terhadap mereka, dan mereka sangat berkontribusi terhadap efisien dan juga efektivitas perusahaan seperti itu. Jadi pada tanggal 7 Oktober itu diadakannya peresmian perusahaan VW Glass Amerika atau perusahaan kaca. Nah, ketika peresmian berlangsung, ada salah seorang yang diundang sebagai pembicara yang bernama Sherrod Brown, yang ketika dalam pidatonya dia mengatakan bahwa OIO itu adalah sebagai sabuk karat, dan mengatakan bahwa banyak pekerja yang berusaha membuat serikat untuk memperkuat suara di perusahaan VW Glass. Nah, tentunya ada yang jengkel akibat pidatonya yang bernama Dave, yang memiliki peran penting dalam perusahaan. Dia sangat jengkel dan ingin membunuh Sherrod Brown itu karena perkataan yang kurang tidak enak didengar. Usai peresmian, pemilik perusahaan itu mengadakan rapat dan menegaskan bahwa apabila persyarikatan itu berkembang akan berdampak pada efisiensi dan melukai perusahaan, tentunya akan merugikan perusahaannya. Nah, kemudian pemilik perusahaan tersebut memberikan peringatan kepada John dan sebagai manajer dalam perusahaannya bahwa dia harus meningkatkan kinerjanya agar perusahaan memproduksi kualitas kaca yang baik. Kemudian diberikan juga peringatan kepada John bahwa jika ingin mempertahankan sebagai manajer di perusahaan, dia harus lebih tegas ke bawahannya atau karyawannya. Kemudian usai itu, John berusaha ingin memperbaiki kinerja karyawannya dan menegaskan bahwa apabila persyarikatan itu berkembang dalam perusahaannya akan berdampak ke perusahaan, tentunya akan merugikan perusahaan. Namun sayangnya, ketika ingin berusaha memperbaiki kualitas produksinya, ketika produksi sedang berlangsung, terlihat itu kaca yang retak. Artinya kualitas produksinya kurang berkualitas atau jelek karena mudah retak. Padahal John sudah menegaskan ke bawahannya bahwa setiap kaca itu berharga, dan setiap yang masuk ke truk pelanggan itu tentunya pelanggan berharap ke mereka atas produksinya yang bagus dan menyediakan kaca dengan tingkat efisiensi yang sama, dengan tingkat biaya dan kualitas yang sama. Kemudian
ketika juga produksi sedang berlangsung, terlihat pekerjanya yang sudah tua atau bisa dibilang pekerjanya itu sudah bisa digantikan dengan yang lebih muda atau diberhentikan pekerja tua itu. Dalam manajemen sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan itu tentunya diperlukan kualitas pekerja dan lingkungan kerja guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Akan tetapi dalam film American Factory itu menceritakan tentang di mana manajernya yang kurang efektif dan tidak efisien ketika diberi amanah sebagai manajer di perusahaannya, yang dimana dalam film American Factory itu John yang sebagai manajer dari Amerika yang dipilih langsung oleh CEO dari Fuyo Glass selama itu. Nah, selama John menjabat sebagai manajer yang dipilih langsung oleh founder CEO, kinerja perusahaan itu tidak efektif dan tidak efisien, apalagi semasa jabatannya itu perusahaan terancam rugi besar. Dalam hal produksi tentunya akan berpengaruh ke pendapatan, sedangkan upah yang diperoleh pekerja yang di pabrik itu dari hasil produksi. Jadi kualitas sumber daya manusia itu kurang efektif dan efisien ketika melakukan produksi, maka akan berdampak ke perusahaan. Kemudian dalam manajemen sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan itu, produktivitas di mana sumber daya manusia atau tenaga kerja dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas. Nah, dalam film American Factory itu menceritakan tentang kedudukan John yang menjabat itu tidak becus, mengkoordinir bawahannya sehingga produksi yang dihasilkan oleh bawahannya itu produksinya yang kurang berkualitas karena kacanya yang gampang retak terlihat dari film tersebut. Jadi nanti ditakutkan perusahaan yang lain tidak tertarik, makanya manajer John itu digantikan karena membawa pengaruh yang besar yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian dalam manajemen sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan itu adanya sasaran manajemen sumber daya manusia atau tenaga kerja yang tentunya memerlukan SDM atau tenaga kerja yang masih kuat, yang memiliki skill dalam produksi dan menghasilkan produksi yang berkualitas. Sedangkan dalam film American Factory itu terlihat pekerjanya ada beberapa pekerja wanita tua yang dimana seharusnya sudah diberhentikan dan digantikan oleh yang lebih mudah dari mereka yang seharusnya di PHK. Jadi kesimpulannya dari yang dapat diambil dari film American Factory itu akan menyadarkan semua orang kalau tidak mau berubah itu jangan mau berharap bisa bertahan, dan kita juga harus membuktikan kualitas kita dan bagaimana kita tekun dan bersungguh-sungguh ketika diberi amanah dalam bekerja, bukan hanya mengejar upahnya saja. Ini terlihat bahwa tim FGA Amerika datang berkunjung ke Tiongkok untuk melihat proses kerja di perusahaan Tiongkok dan berharap sepulangnya mereka dapat membawa ide dan implementasi baru. Pada saat di pabrik, mereka berkeliling melihat kinerja para tenaga kerja Tiongkok. Kemudian salah satu pengawas Tiongkok mengatakan bahwa di Amerika mereka libur hingga 8 hari setiap bulan dan hanya bekerja 8 jam. Tentu ini menyebabkan kinerja perusahaan tidak efektif dibandingkan dengan pekerja Tiongkok yang hanya libur 1 atau 2 hari dalam sebulan dan bekerja 12 jam. Meski para karyawan tidak senang, namun ini berdampak positif terhadap kinerja karyawan di dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Tim FGA Amerika kemudian membandingkan bahwa orang Amerika terlalu malas, tidak seperti orang Tiongkok yang bekerja keras dan disiplin. Orang Amerika bekerja hanya untuk menghasilkan uang, bukan membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas perusahaan. Kemudian setelah belajar banyak sepulang dari Tiongkok, para tim FGA langsung menerapkannya di perusahaan Amerika. Mereka mulai merapikan struktur dan mendisiplinkan para pekerja Amerika yang malas. Di sini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia, yaitu kualitas dan kemampuan fisik sumber daya manusia. Kualitas dan kemampuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi etos kerja, dan mental. Yang kedua, sarana pendukung, yaitu menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara produksi, sarana dan peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, serta suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri.
Kemudian menyangkut kesejahteraan yang terjamin dalam sistem pengupahan dan jaminan sosial serta jaminan kelangsungan kerja. Di mana di dalam film American Factory ini juga terlihat jelas bahwa kualitas sumber daya Amerika dan Tiongkok itu sangat berbeda jauh. Ini bisa disebabkan oleh motivasi kerja, etos kerja, skill, dan tingkat kedisiplinan. Di perusahaan Tiongkok, gaji diberikan sepadan dengan jam kerja mereka. Selanjutnya menggambarkan mengenai motivasi kerja, di mana di dalam film American Factory 2019 ini pekerja dari Amerika memiliki motivasi mereka ketika bergabung dengan Fuyao Glass Amerika adalah mendapatkan penghasilan yang sama seperti mereka bekerja di General Motors. Namun sayangnya mereka kurang berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan. Sedangkan pekerja dari Tiongkok bekerja di Fuyao Glass Amerika memiliki motivasi lain selain penghasilan. Motivasi ini adalah keinginan merubah pandangan negara Amerika terhadap Tiongkok. Motivasi untuk membuktikan mereka lebih baik dari orang Amerika. Pekerja di Tiongkok memiliki input, effort, education, experience, skill, knowledge, dan work behaviors. Dan mereka sangat berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan. Kemudian diperlukan juga hubungan baik antara serikat kerja dengan perusahaan, di mana peran serikat kerja dalam menjalin hubungan kerja dengan pengusaha merupakan kepentingan yang harus diperhatikan pengusaha karena serikat pekerja sebagai sarana komunikasi yang efektif dan aspiratif dapat memberikan kontribusi untuk kepentingan pekerja dan perusahaan dalam proses produksi. Sarana proteksi bagi pekerja selain sarana menyampaikan pesan mengenai kondisi perusahaan dan menjaga ketenaga kerjaan, motivator etos kerja serta sarana perjuangan bagi nasib pekerja. Oleh karena itu, Ketua Serikat Kerja Fuyao mengatakan bahwa pemerintah dan perusahaan sangatlah berkaitan erat seperti sebuah komponen. Apabila satu berjalan baik, maka semua akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila satu bermasalah, maka akan mempengaruhi semuanya. Dalam perekonomian, sebuah negara, tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting. Artinya, kesejahteraan dan tingkat ekonomi sebuah negara bisa dilihat dari faktor tenaga kerjanya. Keahlian dan kemampuan tenaga kerja diperlukan untuk mengolah sumber daya alam serta membuat barang atau hasil produksi, sehingga nantinya hasil olahan atau produksinya bisa dijual ke masyarakat maupun diekspor ke luar negeri. Hal yang perlu diperhatikan dalam tenaga kerja bukan hanya sebagai kuantitas atau jumlah saja, tetapi juga dari segi kualitasnya yang harus lebih diutamakan. Bos dan supervisor mereka bukan Amerika tapi bukan orang Cina, negara yang baru berasal dari dunia ketiga dan secara formal masih berstatus negara kolonial. Dalam 2 tahun pertama operasinya di tanah kapitalis, bos besar Fuyao atau Chow Dewan sebenarnya memilih orang Amerika untuk menggas Fuyao Glass Amerika, baik di level manager ataupun di supervisor. Katanya, tapi pada saat yang sama dia dan elit perusahaan Cina seringkali mengumpulkan pekerjaan asal Cina secara terpisah. Di saat-saat seperti ini, Dewang menginjeksi nasionalisme Cina. Setiap orang Cina harus merubah sesuatu demi negara dan rakyat. Tapi belakangan ini dia memecat satu persatu Amerika, terutama setelah muncul antara perusahaan dengan pekerja Amerika. Di bagian inilah jam generasi Amerika Victory atau konflik kelas pekerja dengan memiliki modal, tak peduli dari mana mereka berasal, dari negeri kapitalis atau komunis. Benturan budaya justru hanya menjadi masalah sepele. Bahkan ada satu adegan di mana Borgman menggambarkan persahabatan pekerja asal Amerika dan Cina ketika yang pertama memendam, yang kedua merayakan, di mana justru lebih kentara
dalam film ini ketimbang benturan budaya. Mengapa dan Barack Obama memilih produksi Higher Brown yang memindahkan film ini lebih mempromosikan Amerika Victory sebagai gambar dan tulang budaya. Pekerja Amerika mengeluh upah yang mereka terima. Salah seorang glass inspektor mengatakan upah di Fuyo kurang lebih dari separuh yang diperoleh dari General Motors. Jika dulu diubah GM $29 Asia atau sekitar 319.000 per jam, Saunia hanya menerima $12 atau 156.000 per jam dari Fuyo. Upah baru satu soal. Mereka juga mengeluh ketenangan dan status mereka di pabrik. Seorang pegawai yang masuk rumah sakit kecelakaan kerja dan tak sempat melapor, perusahaan tak terima pekerjaan lagi. Kecelakaan terjadi juga lebih sering di Fuyo ketimbang saat pabrik di bawah GM. Ini karena manajemen meningkatkan pekerjaan untuk lebih produktif. Seorang pekerja Amerika harus menangani pekerjaan 2 orang. Hal ini wajar terjadi di Cina demi efisiensi dan produktivitas. Pekerjaan Cina juga tak punya keluhan meskipun mereka terus terang ke rekan Amerika. Seorang pekerja Amerika mengatakan dia bersimpati kepada para pekerja Cina karena mereka harus meninggalkan kampung halaman dan anak istri selama bertahun-tahun tanpa upah tambahan. Sebagai mereka kemudian protes dan gelar unjuk rasa, menuntut pemungutan suara untuk menerima serikat buruh otomotif masuk ke dalam pabrik. Ide awal pembukaan pabrik ditolak tegas oleh bos besar Dewang. Serikat akan berdampak pada efisiensi yang melukai perusahaan, katanya di hadapan manajemen. Jika ada 1.000 akan saya tutup. Fuyo kemudian menggelar kampanye Amerika Serikat. Mereka menghabiskan $1 juta Asia untuk menyewa firma hukum dan konsultasi Amerika. Pada konsultan ini mencukupi para karyawan tentang kerugian apa yang akan mereka dapatkan jika memilih yes dalam pemungutan suara untuk Fuyo. Perusahaan juga memecat yang ketahuan aktif mendukung serikat buruh. Pada akhirnya Fuyo kalah dalam pemungutan suara, dihadapkan pada kampanye anti serikat yang masih diintimidasi sedemikian rupa. Sebagaimana besar pekerja memiliki bertahan di pabrik yang kehilangan hak mereka untuk memilih suara dan berpengaruh melalui Amerika Serikat. Di gambaran umum, lebih banyak negara di mana pekerja selalu berada dalam posisi rentang ketika memperjuangkan hak-hak mereka, sementara pemerintah seperti mati kutu di hadapan investasi hingga lebih fokus kepada perusahaan. Disinilah ironinya bagaimana perusahaan asal komunis yang katanya berdiri keluh kelas kerja bisa begitu membenci serikat buruh tanpa berupaya beropini atau mendapatkan pendapatan sendiri, yang menampilkan bagaimana serikat buruh Fuyo di Cina bekerja. Kantor serikat buruh Fuyo adalah juga kantor cabang komunis Cina. Ketua serikat buruh Fuyo adalah juga sekretaris pertama Partai Komunis Cina. Simeng sang ketua merupakan ikat dawai si bos besar Fuyo. Gambaran ini menjelaskan ikatan kuat bisnis dalam dunia perburuan di Cina. Keduanya mengunci mati apa yang mesti dan apa yang tidak boleh dilakukan pekerjaan di Cina. Dan sebagaimana karangan kiri di Amerika mengkritik film ini,
bernuansa propaganda atau Cina seperti ditulis oleh Jolain dalam Judgment. Mereka bilang kapitalis berbeda dengan Cina dan Amerika. Kapitalis di Cina tidak memburu kepentingan sendiri tetapi berada di bawah kekuasaan negara komunis untuk membantu membangun ekonomi nasional. Terlepas dari pembangunan ekonomi nasional, jika hasilnya adalah penindasan hak pekerja dan pemberangkatan serikat buruh, dan lantas apa beda komunis Cina dan penguasa kapitalis di Amerika? Komunis dan kapitalis berakhirnya adalah label. Semuanya soal kepentingan konflik di atas pekerja, soal menindas buruh dan memberantas serikat. Kepeduliannya sama-sama lihai. Di sini saya mencoba memahami kenapa skrip oleh Obama menegas Amerika Victor dalam bingkai benturan budaya. Mereka bisa jadi ingin mengatakan bagaimana problem dunia adalah semata soal sumber dayaan budaya dan identitas antara orang Amerika dan bukan Amerika. Pada gilirannya, saya berasumsi mereka ingin menutupi isu lainnya yang bisa jadi lebih penting, konflik kelas dan konflik seperti ini. Jika kata-kata saya pahami dengan cara berbeda, tidak peduli, kelas pekerja akan selalu berada di bawah tekanan kelas pemilik modal. Dilakukan peraturan itu, banyak yang mengira bahwa mereka bisa mematuhi peraturan serikat dengan mengutamakan solidaritas selamanya. Namun, banyak kerjaan yang awalnya dilakukan oleh 2 orang sekarang hanya dilakukan oleh 1 orang. Bahkan ada yang rencananya akan digantikan oleh mesin. Akibatnya terjadi pemecahan pada beberapa karyawan di Voyau, terutama pendukung atau aktivis serikat. Pemikiran ini dilakukan agar pendapatan mereka meningkat dan menambah produksi. Perbedaan budaya atau antara Tiongkok dan Amerika menyebabkan sulitnya penyeimbangan antara pekerja dari pelatih LRI itu. Pelatihan LRI itu tidak banyak yang mengatakan bahwa serikat karena mereka ditakuti jika melakukan mogok kerja mereka akan digantikan secara permanen. Dalam film American Victor ini diceritakan bahwa perlunya peningkatan sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan karena sumber daya manusia sebagai penggerak kegiatan produksi dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu perlunya rekrutmen atau penyeimbangan ketenaga kerjaan, melakukan pemulahan karyawan, memberikan kesempatan bekerja yang sama bagi setiap karyawan, serta mengakomodisir perbedaan kebutuhan pada setiap individu karyawan.